Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada pada modul yang ke-9 mengenai LD converter atau BOF. Kita lihat sebelumnya bahwa ada 3 teknologi yang secara umum dikembangkan atau varian dari proses BOF ini. Yang pertama adalah LD converter. Jadi awal mulai dari LD converter seperti ini, di mana oksigennya dihembuskan melalui lens dari bagian atas. Kemudian di Jerman dikembangkan yang namanya prosesnya OBM, Oxygen Blowing Maksute, yang dihembuskan juga selain oksigen dihembuskan juga sebagai pendinginnya adalah gas atau bahan bakar. Misalkan di sini CH4 atau propana, butana dan lain-lain yang digunakan sebagai pendingin sehingga refraktori di bagian bawah dan juga tuyul ini menjadi lebih tahan. Kemudian ada proses kombinasi, dihembuskan bagian atasnya oksigen, di bagian bawahnya dihembuskan oksigen dan juga flux. Ini K atau kombinasi dari kedua proses ini. Jadi ini LD converter, ini OPM, ini kombinasinya. Yang secara umum proses-prosesnya disebut dengan BOF atau Basic Oxygen Furnace atau BOS, Basic Oxygen Steel Making, atau BOP, Basic Oxygen Plant. Sama saja maksudnya. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat yang tadi sudah disampaikan ya, jadi BOF ini semuanya baik OBM maupun LD converter itu secara umum kita sebut dengan BOF, walaupun konotasinya selalu BOF itu selalu bisa dikatakan dengan oksigennya dari atas. Jadi disebut dengan top blown atau BOF, kemudian sini disebut dengan OBM atau disebut juga dengan key BOP, Basic Oxygen Process. Kemudian sini disebut dengan combine, ada atas dengan bawah, bagian bawahnya digunakan cross plug. Kemudian ini yang bagian atas dihembuskan oksigen, bagian bawah dihembuskan hidrokarbon dengan oksigen yang disebut dengan KOBM, kombinasi antara atas dengan bawah. Kemudian ada juga yang seperti ini, di bagian bawah ini bukan dalam bentuk prospak tapi dalam bentuk 2 years. Ini dihembuskan nitrogen dan argon untuk mengadukan. Di sini prospak, di sini 2 years. Di sini bagian atasnya tetap dengan menggunakan lens. Kemudian penamaannya, kalau misalnya kita lihat ini BOF atau BOP, kemudian di sini OBM atau Key BOP untuk membedakan yang satu adalah BOP-nya dihembuskan oksigen dari atas ditambah dengan Key itu maksudnya dari bawah. Key BOP itu maksudnya dari bawah. Jadi istilahnya itu macam-macam, tapi barangnya sebenarnya converter yang oksigen dihembuskan dari atas atau dari bawah atau kombinasi dua-duanya. Di sini oksigen lens ini disebut juga dengan KBOP atau CBOP. Di bagian bawahnya hanya untuk proses pengadukan dengan menggunakan prosplug, itu mirip dengan seperti ini ya gambarnya. Kemudian di sini kombinasi antara atas dengan bawah, pengumpulan oksigen disebut dengan KOBM. Yang ini di bagian bawahnya dihembuskan nitrogen atau argon dalam bentuk 2 years. Ini bagian atasnya disebut dengan bagian atasnya dihembuskan oksigen dengan menggunakan lens. Ini dimensi dari BOF. BOF ini dari SMS CIMAC atau SMS DEMAC dulu namanya, sekarang jadi DEMAC, sekarang jadi menjadi CIMAC. Ini konverternya, kita bisa melihat di sini ketinggiannya berapa milimeter, kemudian sini berapa tonasenya. Untuk 50 ton, kemudian yang paling besar di sini untuk 300 ton. Ini ketinggiannya sampai 9 meter dari bawah ke atas. Jadi yang paling besar di dunia yang saat ini ada di ThyssenKrupp di Jerman, itu sekitar 400 ton. Itu paling besar di dunia. Yang umum sih yang paling besar di tempat lain sekitar 300 ton. Makin tinggi atau makin besar dari LD converter ini, itu impact-nya kemana-mana. Impact-nya struktur dari pabrik baja itu harus kuat karena kita akan memindahkan metal dari satu posisi ke posisi yang lain dengan metal yang lebih berat. Jadi secara umum biaya investasinya akan mahal. Makanya diambil 300 ton saat ini sudah termasuk yang optimum untuk menghasilkan baja. Jadi tahap pada saat metal dari metal desulfurization, setelah dilakukan proses desulfurisasi, dituang ke dalam BOF. Jadi di sini terlihat mulut dari BOF-nya di badannya. Kemudian Anda lihat di sini ada semacam tutup, ada pintu di sini. Jadi ada dua dedusting, ada primary dedusting di bagian dalam di sini untuk menyedot langsung gas-gas yang terbentuk di situ. Kemudian ada secondary dedusting. Jadi begitu ditutup ini, gas-gas yang terbentuk atau debu yang terbentuk di situ tidak akan keluar ke sekeliling dari pabrik ini, tapi disedot dengan menggunakan secondary dedusting untuk menyedot debunya. Ini ada satu daftar pusaka di satu buku dari Making, Shaping, and Treating of Steel di Steel Making and Refining Volume, dimensi dari BOF atau LD converter yang ada di Amerika. Dan di sini ada tahun berapa LD converter itu dibangun. Di 18 ton, tahun 64, kemudian yang kecenderungan yang terbaru ya minimum di sekitar 300 ton.
ton. Ini contoh pada saat orang memasang vessel yang ukurannya 180 ton. Jadi LD converter dengan ukuran 180 ton dipasang oleh VAI. Di sini kelihatan ya, ada VAI. Ini sumbernya dari Siemens VAI. Ini kelihatan ini ada orangnya yang berdiri. Jadi orangnya sebesar ini vessel dari LD converter yang 180 ton. Dia dimensi berapa tinggi dari sini ke atas. Secara kasar kita bisa melihat di bagian di sini untuk yang 180 ton. Mungkin ada di antara di sini yang ketinggiannya sekitar 7 meter. Jadi 7 meter ketinggiannya yang sama dengan yang 7 meter. Mirip ya, nggak sama persis. Karena masing-masing perusahaan itu biasanya desainnya agak berbeda sedikit, tidak sama persis. Kemudian ini refractory yang digunakan untuk LD converter atau BOF secara umum menggunakan magnesia. Jadi ada di daerah tertentu yang menggunakan magnesia karbon, magnesia brick. Jadi semuanya kalau misalnya kita lihat refraktornya adalah magnesia yang digunakan untuk proses di BOF ini. Untuk cone-nya, cone itu maksudnya untuk bagian atas, di sini untuk cone-nya, kemudian untuk char pad, jadi pada saat dituang metalnya atau scrap-nya itu akan jatuh ke bagian bawah, di sini. Ini ada materialnya khusus, char pad, di sini dikatakan magnesia brick, ada spesifikasi khusus di sini, kemudian untuk tap pad, untuk tappingnya, kemudian untuk trunnion itu di bagian yang ada semacam kupingnya untuk memegang, disebut dengan trunnion. Jadi di LD converter itu pasti ada kupingnya ya, nggak ada gambar detail di sini yang ada kupingnya, nggak ada. Tapi di sini seharusnya ada. Di sini disebut dengan trunnion yang bulat ini supaya dia bisa tilting, bisa untuk membimbingkan untuk tapping slack dan juga untuk tapping metal dan juga untuk charging by scrap maupun hot metal. Disebut dengan trunnion. Di sini tidak jelas terlihat trunionnya, jelas yang di tengah ini, yang ini untuk pegangan untuk trunionnya. Ini juga ada refractory khusus dan seterusnya di bagian bawah ini ada. Tapi jelas semuanya adalah menggunakan MGU sebagai refractory yang digunakan untuk BOF. Kemudian untuk detail, Anda belajar mengenai BOF ini, Anda bisa masuk ke www.steeluniversity.org. Itu ada BOF simulation. Dulunya gratis, tapi sekarang ini sepertinya masih gratis. Di sini Anda bisa masuk sekali lagi. Ini university ini, Steel University. Jadi Anda tidak hanya materi kuliah itu dapatkan dari universitas yang ada di Bandung atau di Indonesia secara umum di ITB, tapi juga Anda bisa melihat detail di internet. Bagi Anda yang ingin belajar detail, jadi informasinya lengkap ada di internet di Steel University ini. Tidak hanya BOF, di situ juga ada EOF, ada juga blast furnace, ada juga proses pemurnian, termasuk juga proses dari metalurgi dan continuous casting. Jadi sini Anda bisa melakukan proses simulasi dari pembuatan baja dengan menggunakan simulasi yang ada di Steel University ini. Tahap pada saat orang membuat baja ini, yang pertama diumpankan adalah scrap. Di perusahaan ini sudah kosong, kemudian diumpankan terlebih dahulu scrap. Kenapa tidak hot metal dulu kemudian baru scrap? Khawatirnya scrap ini biasanya basah. Kalau misalnya kita umpankan pertama hot metal kemudian scrap, ada kemungkinan terjadi ledakan. Jadi makanya yang pertama ditambahkan adalah scrap, dan biasanya vessel ini sudah panas. Vessel dari converter atau BOF sudah panas lebih dahulu dari heat sebelumnya, dari pelakuan sebelumnya sudah panas, atau dilakukan proses preheating, jadi sudah panas. Ini pada saat dimasukkan scrap, kalau misalnya ada air dan scrap ini akan menguap. Temperaturnya tinggi ini, bisa sampai lebih dari 800 derajat Celcius. Temperatur dari vessel bisa sampai 1000 derajat Celcius. Bisa lebih. Jadi kalau misalnya ada air itu akan menguap tanpa terjadi ledakan. Jadi akan menguap pelan-pelan. Nah, setelah itu baru dimasukkan hot metal. Kalau misalnya ada air sisa juga, air sisa itu juga akan keluar karena hot metal ini kan ditambahkan tidak sekaligus. Tambahkan dalam bentuk banyak tapi pelan-pelan diharapkan juga kalau misalnya ada air, airnya juga akan bisa keluar. Jadi dengan cara seperti ini akan lebih aman dibandingkan dengan dibalik. Jadi bukan hampir. Semua pabrik yang menggunakan BOF itu pertama mereka mengumpankan scrap, kemudian setelah itu baru mengumpankan hot metal. Kemudian baru dilakukan proses pengumpusan oksigen dan ditambahkan flux untuk mengatur komposisi kimia dari slag-nya. Ditambahkan di sini adalah CaO dan juga dulu lime yang merupakan campuran dari CaO dengan dolomit yang sudah dikalsinasi. Itu digunakan sebagai flux di sini. MGU itu tujuannya untuk menjaga refraktori supaya lebih awet. Dihembuskan oksigen dari lens dari pembentukan SiO2. SiO2 akan membentuk slag dengan adanya CaO yang ditambahkan. Setelah itu
dari sini ya, dari pembusan oksigen, kemudian diambil sampel. Zaman dahulu atau bagi pabrik-pabrik yang tidak menggunakan salt lens, ambil sampelnya seperti ini, manual, tapi ini sekali lagi harus ada shield. Kalau misalnya nggak ada shield, radiasi yang ada di sini itu bisa orangnya terbakar. Harus ada proteksi, kemudian di bagian depan, kemudian ada lubang kecil untuk ambil sampel. Untuk temperatur dan juga untuk mengambil sampel. Kalau misalnya langsung Anda begini, aduh, Anda langsung terbakar karena radiasi. Saya merasakan seperti apa temperaturnya ada di situ. Bisa Anda terbakar, terus Anda bisa hangus di situ. Jadi sudah shield, tapi ini sekali lagi zaman dahulu, sekarang ini udah ada salt lens yang digunakan untuk mengambil sampel sehingga tidak ada hilang waktu untuk dimiringkan, kemudian diambil sampelnya. Sudah selesai, biasanya dari sampel yang ini dilakukan lagi pembusan oksigen untuk mengatur kandungan karbon sesuai yang diinginkan. Kalau sudah selesai, kemudian dituang metalnya masuk ke dalam ladle. Diharapkan slagnya tidak masuk ke dalam sini. Pada saat penuangan dari metal ke dalam ladle ini sudah ditambahkan alloy. Biasanya dilakukan proses oksidasi, tambahkan aluminium, kemudian tambahkan ferrum mangga dan lain-lain untuk melakukan proses alloy sehingga nanti akan meringankan proses di sekunderi metalurgi untuk proses berikutnya sehingga menjadi baja. Jadi slagnya tidak boleh masuk ke dalam, atau jumlah slag yang masuk ke dalam ladle ini dikontrol maksimum di 5 kg per ton. Nah, biasanya digunakan tekniknya macam-macam yang akan kita lihat di bagian akhir nanti dari kuliah ini. Kemudian selanjutnya sudah selesai metalnya dituang ke sini. Slagnya yang paling sering dilakukan adalah dihembuskan nitrogen untuk melakukan coating dari slag ini ke dalam refractory sehingga refractory-nya menjadi panjang umurnya ya, pakainya akan panjang dengan melakukan proses slag slashing. Setelah itu baru slagnya dibuang, baru slag off. Kemudian kembali lagi ke yang awal. Jadi proses urutannya dari charging, scrap, sampai ke slag off ini disebut dengan satu hit. Satu proses. Kalau misalnya di pabrik baja dikatakan satu proses, yang umum disebut dengan satu hit. Hit itu sama tulisannya seperti hit panas. H-I-A-T. Baik, itu informasi lebih lanjut mengenai BOF dan juga LD converter. Kemudian informasi singkat yang tadi kita belum masuk detail ke prosesnya. Informasi yang tadi disampaikan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.